Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Baik ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, minta tolong untuk ketua kelasnya buat memimpin berdoa. Ketua kelas. Mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai kira-kira masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kira-kira hari ini mood kalian gimana dari tiga ini? Netral. Ada yang lagi sedih nggak? Nggak ada. Ya, kita absen dulu ya. Ahmad Nuri Nazun. Hadir. Akmal Ezar Al Malik. Hadir. Alif Beni Hartawan. Balkis Humaira Aji Kairunisa. Bondan Aziz Al Mahfud. Dea Nova Amalia. Desva Rasya Putri Jasma Jaya. Fadil Alfredo Eka Putra. Ferdiansyah Franciscus Saverius. Hamka Galang Ramadan. Sakit. Jovanda Dio Satria. Dispen. Julian Deo. Hadir. M. Anas. Matahari Kalista. Dispen. Nifal Syahputra. Panji Joyo Muhammad. Revila Verbi. Tasya Fausta Putri. Izin. Zaufan Zafar Ramadan. Berarti yang nggak masuk ada 5 orang ya? Nah, ini tadi kan kalian habis istirahat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba dicek dulu apa ada sampah di sekitar. Nggak ada? Yang masih ada sampah bisa dibersihkan dulu. Nah, nggak ada ya? Di pertemuan sebelumnya, kalian masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Sepak bola. Imperialisme. Masih ingat? Kalau masuknya kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Nah, ada yang masih ingat kolonialisme itu apa? Belanda, penjajahan Belanda. Ya, terus bentuk kolonialisme itu di bidang apa aja? Ada yang masih ingat? Politik, ekonomi, terus? Sosial budaya, terus? Enggak. Nah, jadi ya masih lumayan ingat ya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan belajar kelanjutan dari materi itu. Jadi ini kan kelas sportpreneur kan. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang dampak penjajahan kolonial terhadap bidang kesehatan dan olahraga di Kota Malang. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, di sini semua asli Malang? Ya. Ada satu. Kenapa? Asli Malang apa bukan? Dari mana asalnya? Saya Tangerang. Madura. Oke. Nah, mungkin yang asli Malang sudah nggak asing ya sama banyaknya bangunan tua kan di Kota Malang ini. Nah, salah satunya itu bangunan kesehatan, fasilitas kesehatan. Nah, ya rumah sakit. Kira-kira kenapa ya
di Malang ini banyak bangunan kesehatan itu yang sudah berusia tua? Karena sudah mulai dibangun dari zaman kolonial. Ada yang bisa jawab? Apa Bu tadi Bu? Pertanyaannya. Ya. Oh iya. Pada masa kolonial, Malang berperan sebagai pusat pemerintahan dan perkebunan untuk menyediakan layanan kesehatan bagi pegawai kolonial, pekerja di perkebunan, serta warga setempat. Pemerintah kolonial mendirikan berbagai fasilitas kesehatan. Ya. Jadi kenapa banyak bangunan kesehatan yang sudah berusia tua di Kota Malang? Karena memang dulunya itu didirikan oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan di sektor perkebunan, khususnya untuk pekerja dan pejabat kolonial yang menjabat pada saat itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa pada masa kolonial itu banyak muncul klub-klub sepak bola di Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Para penjajah Belanda memperkenalkan sepak bola kepada masyarakat pribumi. Sepak bola kemudian menjadi olahraga yang populer di kalangan para pegawai kolonial dan kalangan publik. Oke, jadi dulu itu sepak bola itu kan asalnya itu dari Eropa kan, ya dari Inggris. Nah akhirnya dibawalah ke Indonesia oleh pemerintah kolonial sehingga masyarakat pribumi kan juga akhirnya tertarik untuk mendalami sepak bola. Kurang lebih seperti itu. Nah tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Jadi nanti kalian yang pertama peserta didik dapat memahami dampak peninggalan kolonial terhadap bidang kesehatan dan olahraga di Kota Malang melalui media Google Sites. Jadi nanti kalian akan mengeksplorasi materi melalui website Google Sites. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak penjajahan kolonial terhadap bidang kesehatan dan olahraga di Kota Malang dengan tepat melalui LKPD secara berkelompok. Nah, nanti aktivitas pembelajaran hari ini kalian akan bekerja secara kelompok. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan dampak penjajahan kolonial terhadap bidang kesehatan dan olahraga di Kota Malang dengan kondisi pada masa kini. Jadi nanti kalian kaitkan kira-kira dampak dari bangunan itu dari masa kolonial sampai sekarang itu apa? Kan beberapa masih digunakan ya, masih berfungsi sampai sekarang. Kita ice breaking dulu wes, bentar, coba berdiri. Berdiri bentar. Berdiri bentar. Berdiri bentar. Nah, nanti Bu Ayu bilang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, tepuk. Jadi setiap kelipatan 3 nanti kalian tepuk. Oke? Kayak 1, 2, tepuk. 4, 5, tepuk. Ya, kelipatan 3. Mulai ya. 1, 2. Ulang-ulang. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Nah. Hah? 9, 10. 9, 10. 9, 10. 10, 11. 10, 11. 10, 11. 14, 5. 13, 14. Apa ini? Udah ulang. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 9, 10. Kan? Udah fokus kan? Nah, duduk lagi. Jadi manfaatnya ini buat kalian ke depannya. Nanti kan sportpreneur itu kan kedepannya kalau misalkan kalian rezekinya di industri olahraga, nanti ini bisa jadi wawasan juga kan buat kalian. Tuh. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti, jadi nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nah, nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, untuk websitenya nanti kalian bisa scan barcode di LKPD. Terus
nanti bisa diskusi secara kelompok seperti biasa. Kemudian nanti pengerjaan LKPD itu nanti dipresentasikan, ya. Nanti kita presentasi. Oke. Sebelum kita membagi kelompok, ini coba kalian perhatikan 2 gambar ini. Nah, itu ada 2 bangunan. Yang satu itu fasilitas kesehatan dan satunya fasilitas olahraga. Kelihatan nggak? Yang belakang kelihatan? Nah, kira-kira dari kedua gambar tersebut, kalian melihat adanya perubahan nggak dari bangunan? Apa? Salah satu aja. Bangunan lebih megah. Lebih megah. Ada ruang VIP, fasilitas di stadion. Terus? Ruang VIP, fasilitas lebih baik. Fasilitas lebih baik. Oke. Nah, nanti 2 gambar itu akan kalian diskusikan secara berkelompok. Jadi topik hari ini itu kita akan membahas tentang fasilitas kesehatan Rumah Sakit Lavalet dan fasilitas olahraga Stadion Gajayana. Jadi nanti 2 kelompok membahas tentang rumah sakit, yang 2 kelompok membahas tentang stadion. Oke, karena ini ceweknya cuma 3 ya. Jadi nanti ada 1 kelompok yang nggak ada ceweknya. Jadi tak tunjuk aja yang cewek. Ini kelompok 1, mbaknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terus yang sini kelompok 4 ya. Berarti hitungnya mulai dari sini. Saya. Ya, ini kan dia langsung kelompok 4 gitu. Nah, ini ya anggotanya. Ini anggota 2, 1. enggak Kenapa nggak dari sana? Oh ya. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang silahkan duduk bersama kelompoknya. Ya, silahkan duduk berkelompok dulu. Kelompok 1, 2, 3, 4. Yuk. Kelompok 1 di mana tadi? Sini. Yo, kelompok 1. Bentar. Kelompok 2 mana? Sini kan? 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Agak kesini aja bertiga, jadi 1. Gak apa. Oh, sebentar. Bentar ya, pinjem. Udah dapat semuanya kan? Udah dapat semuanya kan? Nah, silahkan kalian scan barcode di sini di Google Sites, yang keterangan Google Sites. Ya, dibuka dulu, di scan. Yang tulisannya Google Sites.
Bisa? Bisa. Sudah dibuka yang materi dampak kolonial. Delok lah. Ya. Mana? Ini jawabannya harus dari sini ya? Kalau kalian merasa kurang bisa cari di luar website ini. Ini gak harus di sini. Cuma ini buat baca. Ya buat bacaan, buat referensi. Ini memang dijelaskan jawabannya kita. Ya, jawaban kalian. 14 Bu. 14 ini mereka masih beli lahan, terus baru berdiri itu tahun 1918. Ini 17. Ya ini beli lahan, membeli lahan sawah. Berarti baru 19, 18. ya itu baru berdirinya. Jadi berdirinya rumah kita sebut 19. Iya, 1918. Kok di Jakarta sih? Ini harus di Malang. Iya, ini kan laporan yang Malang. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Banyak kok artikel yang bahas ini. Apa, Bu? Banyak artikel yang bahas ini kok. Kalau kalian masih pengen cari sumber di luar website, cari yang artikel yang membahas ini aja. Oh iya. Tahun-tahunnya. Kalau pengen jawabannya lebih banyak. Harus banyak, Bu. Enggak sih, yang penting tepat aja. Satu paragraf. Loh. Kepada masyarakat pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang fasilitas olahraga di Kota Malang pada masa kolonial Belanda. Untuk nama fasilitasnya yaitu Stadion Gajayana. Perkenalkan, nama saya Panji Jaya Muhammad, absen 17. Saya Eman Sujarta, absen 14. Saya Balgus Sumaira Cigarunisa, absen 4. Saya Ferdiansyah Zulkarnain, absen 9. Pertanyaannya, Stadion Gajayana di Malang yang merupakan stadion tertua di Indonesia sejak masa kolonial Belanda memiliki sejarah penting. Stadion ini menyaksikan perkembangan berbagai cabang olahraga dan menjadi tempat berkembangnya klub sepak bola. Jelaskan bagaimana sejarah dan perkembangan Stadion Gajayana mulai dari zaman kolonial hingga sekarang. Apakah kelompok kalian setuju bahwa sepak bola merupakan salah satunya olahraga yang populer di Malang pada masa itu? Jawabannya, Stadion Gajayana adalah stadion olahraga yang tepat di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Stadion Gajayana adalah stadion tertua di Indonesia. Stadion ini mulai menjadi pusat kota pada tahun
1924 hingga 1926. Lalu pada awal tahun 1990-an Gajayana renovasi. Daya tampungnya menjadi kurang lebih 17.000 pada tahun 2008. Gajayana yang baru memiliki daya tampung 35.000 penonton. Stadion ini merupakan markas utama Arema FC dan juga markas klub sepak bola asal Kota Malang, yakni Persema dan Malang United. Setuju, karena olahraga sepak bola telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Kota Malang pada masa itu. Pertanyaan selanjutnya, tokoh yang terlibat dan perannya. Inisiatif Haji Busemakar merupakan mantan wali kota pada saat itu. Nah, ini gambarnya. Yang atas tuh Ini untuk gambar fasilitas olahraga pada masa kolonial dan ini pada masa kini. Pada masa kolonial, fasilitas olahraga sepak bola menjadi prioritas di Sport Center Kota Praja Gemeente Malang. Analisislah fungsi Stadion Gajayana dalam perkembangan sepak bola di Indonesia sejak masa kolonial hingga masa kini. Jelaskan bagaimana stadion ini telah membentuk identitas sepak bola di Kota Malang. Selain sebagai olahraga, jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu selain sebagai olahraga sepak bola, Stadion Gajayana masih sering digunakan untuk atletik, tenis, dan berbagai event lainnya. Olahraga sepak bola diperkenalkan oleh Belanda kepada masyarakat pribumi sehingga akhirnya banyak yang suka sepak bola dan beberapa ada yang mendirikan klub seperti Persema. Pemahaman baru yang didapat. Yang pertama yaitu mengetahui sejarah bagaimana masuknya olahraga sepak bola. Yang kedua, mengetahui perkembangan Stadion Gajayana. Yang ketiga, mengetahui fungsi Stadion Gajayana sejak masa kolonial hingga masa kini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? angkat tangan. Selain sepak bola, apa saja olahraga yang ada? Namanya siapa? Nama saya Sofan Safar Ramadan. Selain sepak bola, apa saja olahraga yang dikembangkan pada saat kolonial Belanda? Wih. Izin menjawab dari kelompok 1. Selain sepak bola, ada olahraga atletik seperti berkuda dan tenis. Kini Stadion Gajayana masih sering digunakan untuk pertandingan sepak bola dan berbagai event lainnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oh iya, kelompok 3. Maaf ya. Terima kasih kelompok 3. Kalian kan tadi udah membahas panjang lebar tentang fasilitas kesehatan dan olahraga. Nah, kenapa fasilitas itu bisa berkembang di Malang pada awalnya? Nah, seiring perkembangan zaman terus tadi juga perubahan-perubahan yang terjadi sudah kalian sampaikan. Nah, di sini kenapa fasilitas itu berkembang? Yang pertama itu adanya peningkatan kualitas hidup penjajah atau pada saat itu bangsa Belanda. Jadi kalian tahu kawasan Ijen, perumahan Ijen? Nah, itu kan kawasan perumahan para pejabat Belanda pada saat itu. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan mereka, itu akhirnya dibangunlah berbagai sarana. Prasarana seperti sarana hiburan, terus olahraga, kurang lebih seperti itu.
Ya. Jadi untuk kesimpulan hari ini, beberapa fasilitas tadi itu banyak mengandung nilai sejarah dan juga nilai sosial, di mana nilai sejarah itu terdapat pada bangunan-bangunan dan juga sejarahnya atau kisah yang di dalamnya. Tadi kan kalian sudah menganalisis tentang tokoh-tokohnya juga kan tadi, perkembangannya. Kemudian untuk yang selanjutnya silahkan nanti kalau misalkan pengen berkunjung langsung bisa dilihat-lihat ya. Terus untuk pertemuan hari ini apakah ada yang ingin melakukan refleksi? Ya, Ya, silakan. Apa aja yang sudah didapat hari ini? Ya, yang pertama tentang materi dampak penjajahan kolonial terhadap bidang kesehatan dan olahraga di Kota Malang. Yang kedua, alasan kenapa terdapat banyak bangunan kesehatan yang sudah berusia tua di Kota Malang. Terus, kenapa klub sepak bola di Indonesia banyak didirikan pada masa kolonial. Terus selanjutnya diskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD dan presentasi. Yang terakhir adalah latar belakang perkembangan fasilitas kesehatan dan olahraga yang didorong oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan kualitas hidup penjajah, eksploitasi sumber daya alam, dan propaganda kolonial. Ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Nah, sebelum Boy tutup, coba lihat temen sebangkunya. Coba lihat temennya. Nah, coba hadap yang cowok sama cowok. Coba hadap kanan. Hadap ke kanan. Kanan. Hadap kanan. Duduknya ke kanan. Ke kanan. Kanan. Relaksasi dulu. Kayak tuwegang. Nah, sekarang pijat pundak teman kalian. Yang ini. Jangan ya, jangan. Yo, gantian. Jangan dipukul. Pijat. Oke, sudah cukup. Oke. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Udah di situ dulu nggak apa-apa. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perlawanan masyarakat daerah terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, untuk materi hari ini sudah cukup ya. Sebelum Boy tutup, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, anak baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan saudara. Selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sukses dan semangat selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.